إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dan pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, pendengar dari Roja dimanapun Anda berada, mari kita semua selalu bersyukur atas segala nikmat yang kita rasakan dan kita berusaha untuk bersabar dengan ujian dan cobaan yang kita hadapi, karena memang hidup adalah ujian. Hidup adalah ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Ini harus menjadi pegangan kita, sehingga di dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan ini kita punya arah yang jelas. Kita punya harapan yang jelas. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan kami uji kalian dengan asyar wal khair, keburukan dan kebaikan. Fitnatan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian dikembalikan. Perhatikan ayat ini, surat Al-Anbiya pada ayat yang ke-35, bahwa kita semua itu pasti akan mati. Tidak ada orang yang kekal. Yang kedua, hidup ini adalah ujian. Ujiannya itu baik dan buruk. Bukan hanya sekedar ujian itu berupa keburukan, ketidaknyamanan, tapi kebaikan juga merupakan ujian. Gempa, ujian. Yang tidak terkena gempa juga ujian. Sekarang yang sedang melanda kita adalah musibah banjir di mana-mana. Ujian. Yang tidak terkena banjir juga ujian. Dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Setelah kita mengarungi ujian-ujian ini, maka kita akan dihisab, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah, pada kesempatan ini ya kita akan membahas musibah antara ujian dan adab. Kalau kita melihat orang yang beriman dan orang yang soleh, orang yang beramal baik, ya tentu itu merupakan ujian. Ya, orang-orang yang sabar adalah ujian. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 155, 156 dan 157. Ya, Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami akan uji kalian dengan apa? Dengan sesuatu dari sesuatu rasa takut, dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, ya, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Nah, sabar ini sifatnya orang yang beriman, para jemaah.
Ya, siapa orang yang sabar itu? Orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa balasannya? Mereka mendapatkan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mendapatkan salawat dari Allah dan rahmat, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi para jemaah rahmati Allah, tidak mungkin itu semua didapatkan kecuali bagi orang yang beriman. Iman yang mana? Iman yang sabar. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lahu, rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang mukmin itu, karena semua urusan yang dimiliki menjadi kebaikan baginya, dan hal itu tidak didapatkan kecuali bagi orang yang beriman. Apabila dia mendapatkan hal yang menyenangkan berupa kebaikan, ya, dia bersyukur dan menjadi kebaikan kesenangan tersebut. Dan apabila mendapatkan musibah, keburukan, maka dia bersabar dan menjadi kebaikan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, jadi di sini bagi orang beriman tentu ujian. Orang beriman yang beramal soleh. Tapi ada orang beriman yang berbuat dosa. Dosa itu para jemaah ada dua macam. Dosa besar, dosa kecil. Ya, dosa besar yang paling besar adalah syirik, kekufuran. Ya. Maka adapun juga sesuai dengan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan dosa-dosa yang ada. Apa bukti bahwa yang tadi adalah bukti bahwa iman, musibah itu antara iman dan ujian. Ya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian perkara-perkara yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh kesulitan-kesulitan, masathumul ba'sa wad-dharra, kemadarat yang besar, ya. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sampai mereka goncang. Begitu goncangnya, Rasul dan orang-orang yang beriman, nah ini berkata, ya, kapan pertolongan Allah datang? Ingat, pertolongan Allah itu sangat dekat. Berarti ini antara iman dan ujian. Jadi orang beriman yang soleh, yang baik, diuji para jemaah dengan berbagai macam ujian. Nah, sekarang ujian menimpa saudara-saudara kita, ya, berupa ketidaknyamanan, banjir di mana-mana. Kita doakan semoga diberikan kesabaran dan kita bantu semampu mungkin, galang bantuan untuk mereka. Mereka perlu air bersih, mereka perlu, ya, makanan-makanan yang siap dimakan untuk bayi-bayi. Kita bantu. Namun mari kita mencari hikmah di balik musibah yang ada dengan kacamata apa? Kacamata agama. Dengan Quran dan Sunnah. Bagi orang beriman dan beramal soleh adalah ujian tentunya para jamaah. Dan kalau Allah Ta'ala mencintai satu kaum, maka Allah Ta'ala akan menguji mereka. Idza habballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah Ta'ala mencintai satu kaum, maka akan diuji mereka. Dan yang paling besar ujiannya siapa? Para nabi. Asyaddul bala bala'ul anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang paling berat ujian itu para nabi, kemudian orang berikutnya dan berikutnya.
Dalam riwayat yang lain disebutkan tsummal ulama tsummas salihun. Kemudian para ulama, kemudian orang-orang yang soleh. Pertama para nabi, para ulama dan orang-orang yang soleh dapat ujian. Sudah berbuat baik, tapi tentu kita tidak akan pernah merasa diri kita sudah bersih dari dosa. Ya, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merasa sudah bersih. Ya. Karena apa? Karena Allah yang tahu mana yang paling bertakwa di antara kalian. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya dosa, yang paling baik adalah yang mau bertobat kepada Allah. Dah, dosa ini juga berakibat datangnya iqab, uqubah. Ya, sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Buka surah Az-Zumar ayat 40 ya, di mana sebelumnya pada ayat yang ke 39 di mana Allah berfirman pada ayat 40, fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man awraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Coba antum perhatikan di situ. Masing-masing kami adab dengan apa? Dengan sebab dosa mereka. Dengan sebab dosa mereka. Ya. Dengan sebab dosanya. Di antaranya man arsalna alaihi hasiba. Kami kirim dari atas langit ya hasiba, batu, hujan batu. Seperti kaum Nabi Lut ya. Kemudian juga ada yang dimatikan dengan suara yang keras. Ada yang ditelan bumi seperti Qarun, ada juga yang ditenggelamkan ke dalam air seperti Fir'aun. Allah tidak zalim, tapi siapa? Mereka yang zalim. Lihat ayat sebelumnya pada ayat ke-39. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Qarun, Fir'aun, Haman telah datang kepada mereka. Musa membawa al-bayyinat, penjelasan, tapi mereka sombong di atas muka bumi. Ya, sehingga kami adab mereka. Ini kekufuran. Kita tahu bagaimana kekufuran Qarun, Fir'aun dan Haman. Kufur besar para jemaah. Ya. Dan dosa-dosa yang kita lakukan ya, itu juga bisa mengakibatkan datangnya adabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi orang yang tidak beriman, tentu itu merupakan adab yang akan lebih besar lagi kelak di akhirat yang akan didapatkan. Bagi orang beriman yang berbuat dosa, kecil maupun besar, itu merupakan ukubah. Apa ukubah? Sanksi, juga adab. Tapi bagi orang beriman yang berbuat dosa, kemudian Allah Ta'ala kasih adab di dunia ini, itu menunjukkan bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada orang tersebut. Ini kacamata agama, insya Allah indah dan adil dalam memandang. Apa buktinya? Sebagaimana Nabi bersabda, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka bidambihi hatta yu'afi bihi yaumil qiyamah. Rawahu Tirmidzi. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, disegerakan akibat dosa dia, ukubahnya itu di dunia ini. Dan apabila Allah menghendaki keburukan, dibiarkan dia dengan dosa-dosanya, kemudian dibalas di hari kiamat. Jadi di sini bagi orang yang beriman, ya musibah itu ujian atau adab, bisa duanya. Kalau memang dia orang beriman, beramal soleh, ya seperti orang yang bersama Nabi dan Rasul, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib.
Ya, berkata kapan pertolongan Allah datang, pertolongan Allah dekat. Mereka diuji. Ya, orang-orang yang sabar dalam Al-Baqarah tadi diuji. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami uji ya kalian itu dengan sesuatu dari apa? Al khauf, rasa takut, al ju' rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, buah-buahan, wal anfusi was thamarat, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Nah, sekarang ini kepada saudara-saudara kami ya yang diuji oleh Allah Ta'ala, Anda diuji oleh Allah Ta'ala. Saya yakin Allah Ta'ala cinta dengan Anda sehingga Anda dapat ujian itu. Bersabarlah. Sebagian harta saudara dikurangi dengan rusaknya karena banjir. Bahkan sebagian dari keluarga saudara dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai karena jadi korban. Maka ini semua adalah ujian. Ingat, Allah Taala memberikan kabar gembira ya. Beri kabar gembira kepada orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa yang bersabar ini punya karakter ya, ketika dapat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mereka adalah ketika dapat musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Alladzina qalu idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa musibah mereka mengatakan ya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya para jamaah? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Pertama, mereka akan mendapatkan salawat dari Allah. Kalau salawat manusia kepada manusia itu adalah ad-du'a. Kalau salawat dari Allah kepada manusia itu namanya apa? As-sana, yaitu pujian. Yang kedua, dapat rahmat. Yang ketiga, dapat hidayah, dapat petunjuk. Sehingga musibah yang ada bisa dipetik hikmahnya. Ini para jemaah rahmati Allah ya. Nah, dalam melihat musibah seperti ini, apakah itu ujian atau sebagai azab, maka bagi orang beriman antara ujian dan azab. Bagi orang yang tidak beriman pasti itu merupakan azab. Sebelum kelak azab di hadapan Allah pada hari kiamat. Ya. Siapa orang yang beriman di hadapan azab? Itu karena dosa. Karena dosanya. Karena dosa itu akan melahirkan keburukan. Abdullah ibn Mubarak mengatakan ra'aitud dunuba tumitul quluba wa qad yuritul dhulla itmanuha wa tarku dunubi hayatul qulubi wa khairul nafsika isyanuha. Aku melihat bahwa dosa itu bisa mematikan hati dan mewarisi kehinaan kepada pelakunya. Meninggalkan dosa merupakan kehidupan bagi hati. Lebih baik engkau untuk tidak mengindahkannya. Ya. Dosa itu akan melahirkan keburukan demi keburukan para jamaah. Dosa akan melahirkan bencana. Tadi dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-40. Fakullan akhadna bidzambihi. Ini firman Allah. Ya. Sehingga kita tidak hanya sekedar melihat musibah hanya dari sisi ya alam saja. Ini terjadi karena curah hujan yang begitu tinggi, betul. Ya. Betul, curah hujan tinggi. Kemudian terjadi karena manusia kurang, itu semua disebabkan dosa. Coba kurang apa? Ya. Negara-negara yang dianggap modern di Eropa, di Amerika juga sama mengalami. Ya. Ini semua karena dosa-dosa manusia. Fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ardha
wa minhum man awraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Jelas kalau kita menjadikan Quran sebagai pedoman, maka insya Allah kita tidak akan pernah tersesat, tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Kita akan menyalahkan diri kita, ini karena dosa saya, ya. Masing-masing kami adab karena dosanya. Sebagian mereka ada yang kami hujani dengan batu dari langit, sebagian dari mereka ada yang kami matikan dengan suara yang keras, sebagian mereka ada yang kami telan dengan ke dalam bumi, sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam air. Ya, tidaklah Allah zalim kepada mereka, tapi merekalah sebenarnya yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Nah, kalau begitu kita akan apa? Akan introspeksi, akan muhasabah, evaluasi. Berapa kali kita dengarkan keterangan Ibnu Rajab, ya, ketika menjelaskan hadis Nabi, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Mereka salafus saleh, kata Ibnu Rajab, ketika mereka lalai di dalam menjaga hak-haknya Allah, mereka mendapatkan hal yang tidak menyenangkan pada apa? Entah pada keluarganya, pada anaknya, pada kendaraannya, pada pembantunya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, ya. Maka kita harus jujur pada diri kita sendiri, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian apa? Kita mau kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Ya, Al-Anbiya 35 tadi. Dikembalikan supaya kita mau kembali kepada Allah. Sebelum kita meninggal, kita sudah bertobat. Sebelum kita menghadap Allah, kita sudah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa itu. Dan para jemaah dirahmati Allah, musibah-musibah yang menimpa orang beriman, apakah itu ujian atau azab, itu semua adalah kehendak baik Allah kepadanya dan akan melunturkan dosa-dosa. Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu min khotoyahu, rawahu Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim dari bencana, dari keletihan, kecapean, kesedihan, kegundahan, dan apa saja yang tidak menyenangkan. Bahkan duri yang menusuk kakinya itu bisa menghapus dosa-dosa. Maka inilah pandangan Al-Quran dan As-Sunnah dalam melihat musibah. Mungkin sebagian orang jangan menyampaikan dalam kondisi musibah bahwa itu karena dosa. Tentu tidak adil. Justru malah makanan kalau begitu tidak adil. Yang adil adalah Al-Quran. Menyampaikan bahwa memang akibat perbuatan dosa-dosa kita. Kalau memang tidak ada dosa, dan saya yakin tidak ada orang yang mengaku tidak punya dosa. Coba siapa yang berani mengatakan saya tidak punya dosa? Kita semua punya dosa, ya. Namun seandainya ada satu penduduk, seseorang tidak berbuat dosa, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau juga bisa akibat dosa orang lain, ya. Karena sudah dijelaskan oleh Al-Quran, surat Al-Anfal pada ayat yang ke-25, ya. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian, ya, kepada apa? Kepada bencana, kepada bencana fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat dosa saja, berbuat zalim saja, tapi juga bisa menimpa kepada yang lainnya. Ya.
Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yazu jayshunil ka'bah fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qala qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Faqala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim, muttafaqun alaih. Ada pasukan gajah yang mau menyerang Ka'bah. Ketika mereka sudah berada di satu lapangan, Allah Ta'ala musnahkan, dihapus semuanya dari pertama sampai terakhir. Aisyah berkata, aku bertanya, bagaimana ya Rasulullah semuanya bisa dimusnahkan dari pertama sampai terakhir, semuanya tidak tersisa. Sementara di antara mereka itu ada yang cuma berjualan, ya, tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian kata beliau, semuanya dihancurkan. Kemudian pada hari kiamat kelak dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ya, dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ini para jemaah, ya. Dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Artinya, kalau kita berada di tempat-tempat yang ada dosa di situ, maka yang terjadi apa? Kita bisa kena. Oleh karena itu harus adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar para jemaah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar sesuai dengan tingkat dan derajatnya, melihat maslahat dan mafsadatnya. Para jemaah dirahmati Allah, itulah ya dalam kita menyikapi musibah yang ada. Ya. Kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ya ketika melihat terkait dengan masalah musibah yang sedang kita hadapi, musibah yang dihadapi kaum muslimin, ya rakyat mungkin secara khusus Jabodetabek ya, yaitu berupa banjir, ya itu tidak terlepas dari apa? Dari musibah banjir, ya, di mana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan urifa dzalika fi wajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat awan atau melihat angin bisa diketahui dari wajah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah ara an-nasa idza ra'awul ghaima farihu raja'an an yakuna fihi al-matar wa araka idza ra'aitahu araftu fi wajhika al-karahiyyah. Ya Rasulullah, kata Aisyah, aku melihat orang-orang apabila mereka itu menjumpai awan, mereka itu senang dengan harapan turun hujan. Dan aku melihatmu ketika engkau melihat awan, ya, aku melihat di wajahmu al-karohiyah, yaitu karohiyah, ketidaksukaan. Apa kata beliau? Ya, qalat faqala, Aisyah berkata, lalu Nabi bersabda, ya Aisyah, ma yu'minuni an yakuna fihi adzabun. Wahai Aisyah, tidak ada yang membuat rasa aman dariku, yaitu bahwa awan itu mengandung adab. Qad udiba qaumun birrih, karena ada satu kaum yang diadab dengan angin. Wa qad ra'a qaumul adab faqalu hadza aridun mumtiruna, karena aku melihat ya satu kaum melihat satu adab, tapi mereka mengatakan apa? Hadza aridun mumtiruna, ini adalah aridun mumtiruna, ya, angin, ya, atau awan yang akan membawa hujan kepada kami. Ini terkait dengan siapa? Kaumnya Nabi Hud, ya, di mana di dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Ahqaf, antum lihat 24 dan 25, ya, Al-Ahqaf 24 dan 25.
Kaumnya Nabi Hud ini ya menantang Nabi Hud, datangkan adab dari Tuhanmu kalau memang kau benar. Ya, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihum fiha 'adzabun alim thumma tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Ya. Ketika mereka melihat awan ya yang sudah berada di lembah-lembah mereka, di desa-desa mereka, mereka mengatakan ini awan akan berhujan pada kami. Ingat, itu adalah adab yang disegerakan untuk kalian, angin yang mengandung adab yang pedih. Kemudian angin itu menghabiskan semuanya dengan perintah Allah, sehingga apa? Tidak terlihat kecuali tempat-tempat mereka habis semuanya. Jadi Nabi SAW ya beliau mengkhawatirkan hal itu terjadi ya kepada beliau para jemaah ya. Terjadi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada umatnya ya, sehingga beliau takut ya. Sebab beliau takut ya. Kenapa? Karena yang namanya angin ya itu juga bisa membawa rahmat, bisa membawa azab ya, bisa membawa rahmat, bisa melihat azab. Ketika Nabi bersabda sallallahu ya, hadis dari Abi Hurairah, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, beliau bersabda, "Ar-rihu min rauhillahi ta'ala." Angin termasuk dari rauhillah. Rauhillah itu apa? Nikmat Allah. Nikmat Allah. Ya. Ta'ti bir rahmah wa ta'ti bil azab. Fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha. Bisa datang membawa rahmat, bisa datang membawa adab. Kalau engkau melihatnya jangan kamu mencela. Was'alullah khairaha. Mintalah kepada Allah kebaikan dari angin itu, wasta'idu billah min syarriha, dan minta berlindung kepada Allah dari keburukan angin tersebut. Ya. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam apa? Jangan kalian mencaci maki angin. Karena angin itu termasuk rahmat Allah. Dan termasuk apa? Jundun min ajradillah. Tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi juga menyampaikan bahwa angin ya, dia jangan melaknat angin. La tal'anur rih fa innaha ma'muratun. Jangan kalian melaknat angin karena angin itu yang diperintah ma'murah. Nah, kita diuji dengan angin puting beliung di berbagai macam tempat. Setelah itu apa? Dengan berbagai macam musibah sekarang. Dengan air datang dari awan didorong oleh angin. Siapa yang mendorong? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan pawang. Allah yang mendorong para jemaah. Nah, kalau kita melihat dengan kacamata itu kita akan hati-hati. Ya. Angin ada termasuk tentara Allah, kata Imam Asy-Syafi'i. Mendorong hujan. Air juga tentara Allah. Kalau Allah menghendaki habis semuanya. Nah, maka kita menyikapinya dengan apa? Dengan berdoa. Ya, ketika melihat awan yang hitam, ya Nabi takut. Sehingga berubah ya wajah beliau. Beliau keluar, dan juga terkadang beliau maju dan mundur ya. Kemudian beliau juga keluar rumah sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang Imam Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhilatan fis sama aqbala wa adbara wa dakhala wa kharaja wa taghayyara wajhuhu fa idza amtaratis sama surya anhu fa'arrafathu Aisyatu dzalik faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam madari la'allahu kama qala qaumun falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim. Rawahul Bukhari. Adalah Nabi SAW ketika beliau melihat makhilatan. Ada yang mengatakan makhilatan, ada juga mengatakan mukhilatan. Itu apa? Awan yang mengandung air, awan hitam ya. Maka beliau adbar. Beliau maju, beliau mundur. Ya, wa dakhala wa kharaja, masuk rumah keluar rumah. Jadi beliau kelihatan apa?
bimbang, ya, dan wajahnya berubah. Ketika turun hujan dengan baik, beliau senang, gembira. Kemudian Aisyah memberitahukan hal itu kepada beliau dan beliau mengatakan, ya aku tidak tahu, ya bisa jadi awan tersebut. Nah ini ingat, ya bisa jadi awan itu terjadi atau bisa menimbulkan satu akibat seperti yang dikatakan oleh satu kaum, seperti tadi yang saya sampaikan antum, surah Al-Ahqaf ayat 24 dan 25. Jadi kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, melihat awan dikira hujan. Ternyata apa? Terjadi angin kencang yang menghabiskan semuanya. Nah ini para jemaah rahmati Allah. Dibaca oleh beliau, falamma ra'auhu aridon mustaqbila audiyatihim. Ya, tadi dalam surat Al-Ahqaf, ya, pada ayat yang ke-24. Ya, antum perhatikan di situ, ya, surah Al-Ahqaf ayat 24 dan 25. Falamma ra'auhu aridon mustaqbila audiyatihim, ya, qalu hadza aridun mumtiruna. Bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha adzabun alim. Jadi satu kaum melihat, wah dikira ini hujan, ini bagus, ini akan menimpa kami. Ternyata itu azab yang diturunkan oleh Allah. Oleh karena itu para jemaah, Nabi melihat awan merasa takut. Takut itu azab Allah. Berarti kita harus takut kepada azabnya Allah. Dan memang Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayatnya untuk apa? Untuk menakut-nakuti kemarin terjadi karena matahari di sini, betul? Itu. Dan juga semua terjadi di belahan bumi yang lainnya. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami menurunkan tanda-tanda kebesaran ayat-ayat kami kecuali untuk apa? Takhwifa. Untuk membuat rasa takut, ya, membuat rasa takut, ya, semuanya untuk membuat rasa takut, untuk bukan bersenang-senang, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Surat 17 ayat 59, ya. Surat Al-Isra ayat 59. Oleh karena itu kalau ada gerhana bulan, gerhana matahari, harus ada rasa takut. Ya, pada gempa, rasa takut. Rasa takutnya harus dengan apa? Bukan malah selfie dengan gerhana bulan. Rasa takut dengan apa? Dengan berdoa. Ya, seperti doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika melihat apa? Melihat angin. Ya, melihat angin. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, apa kata beliau? Ketika angin itu kencang, beliau berdoa, Allahumma lakhan la aqima, ya, lakhan la aqima. Ya Allah, benar-benar hujan ini mengandung air yang cukup, bukan aqim, bukan apa, bukan masa bala, bukan adab. Atau juga doa yang sudah saya sampaikan tadi, ya, ketika angin itu, ya, terhembus, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, ya, sebagaimana hadis Imam Muslim, riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis Aisyah riwayat Imam Muslim. Apa kata beliau? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada angin yang lewat, ya, asafatir rih, angin yang berhembus, apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha, ya, wa khaira ma ursilat bihi. Ya Allah, aku minta kebaikan dari angin ini, ya. Aku minta kebaikan dari angin ini, ya. Kemudian kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan apa yang ditiup olehnya. Begitu juga Allahumma inni a'udzubika wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari keburukan angin ini, apa yang keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan apa yang dihempas olehnya. Jadi angin, kata Nabi tadi, juga bisa mendatangkan apa? Mendatangkan rahmat, juga bisa mendatangkan azab. Ya.
Apa kata beliau? Ar-rihu min raihillahi ta'ala ta'ti birrahmah wa ta'ti bil azab. Was'alullaha khairaha. Ya, wasta'idu billah min syarriha. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Bahwa angin termasuk rahmatnya Allah. Rauhillah, rauh itu adalah rahmat. Tapi bisa mendatangkan rahmat, bisa juga mendatangkan azab. Oleh karena itu mintalah kebaikannya dan berlindung kepada Allah dari keburukannya. Diajarkan doanya, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku minta kebaikan angin. Wa khaira ma fiha, dan apa yang kebaikan yang ada di dalam angin. Antum gerah, pasti buka jendela. Angin sepoi-sepoi basah di pinggir laut, minum es kelapa, masya Allah. Ya. Tapi ketika angin itu kencang, jadi angin ada lesus, ada puting beliung, ada torpedo, betul ya, torpedo benar ya. Ada berbagai macam nama. Maka kita minta perlindungan karena benar apa yang katakan Nabi, ya, ada yang membawa rahmat, ada juga adab. Doa diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan bawa pentungan, gerhana, bawa ini, bawa itu, lempar celana dalam ke atas genteng. Itu diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya, ketika hujan, Allahumma shayban nafi'a atau Allahumma shayban hani'a. Bacalah doa-doa tersebut dengan betul-betul khusyuk, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika khutbah Jumat. Ya, doa kepada Allah, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya, Allahumma 'alal akam wad-dirab wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Rawahul Bukhari. Ya Allah, hawalaina, hindarkan hujan itu ke tempat-tempat yang jauh dari kami. La alaina, jangan kenakan kepada kami. Seperti sekarang ini para jemaah. Semua doa, siapa yang tahu doanya siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Minta kepada Allah. Jadi gunakan petunjuk Nabi, karena angin ini Imam Syafi'i mengatakan angin tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintah. Nabi mengatakan, ya, la tal'anur rih fa innaha ma'murah. Kalian jangan melaknat angin, karena angin itu diperintah. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghapus semua kaum Ad dengan perintah Tuhannya. Nah ini para jemaah, ya. Maka kalau kita minta kepada yang memerintah angin, siapa? Allah, bukan pawang. Allah Subhanahu wa taala. Jangan percaya sama pawang. Syirik besar itu para jemaah. Ya. Jangan mau dibodoh-bodoh oleh pawang-pawang itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.